ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersandar kepada pemberi rezeki ya. Bukan kita bersandar kepada sebab materi yang ada di hadapan kita. Maksud saya ketika seorang bekerja ya, entah dia jadi dokter, entah dia menjadi pedagang, entah dia menjadi pekebun ya. Benar, dia sedang berikhtiar dengan buka praktek, dengan kerja di rumah sakit, dengan jual beli barang, ambil barang untuk dijual, dengan membuka lahan perkebunan. Tapi dia tahu yang berizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya usaha yang dia lakukan. Ya, maka dia tidak boleh bersandar kepada dirinya, tidak boleh bersandar kepada sebab yang dihadapannya. Dia hanya melakukan sebab, tapi penyandaran dia harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan dari bos kita, rezeki bukan dari banyaknya pasien yang datang kepada kita, rezeki bukan dari banyaknya pembeli hasil kebun kita, rezeki bukan dari banyaknya orang beli barang dagangan kita, semua dari Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk datang, Allah yang menggerakkan hati mereka untuk membeli barang-barang kita ya. Semuanya kembali kepada Sang Maha Pemberi rezeki ya. Maka hati kita harus bergantung kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Di sini kita belajar untuk bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Karenanya dalam satu hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kemudian pulang dengan kondisi perut kenyang ya. Jadi burung mereka berikhtiar, burung yang Allah tidak berikan akal, hanya sekedar insting yang dimiliki oleh burung, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka pagi hari mereka bergerak ya, sudah giat ya, dan kita tahu burung tidak berakal seperti kita. Kita cerdas, kita mikir ini, bisa mikir jalan-jalan cari rezeki, kita bisa mengolah ini, mengolah anu. Burung enggak, dia cuma terbang, tahu dapat rezeki, dia pulang, tapi dia berusaha. Tapi yang jadi perhatian di sini Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi sampai dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim, "Yadkhulul jannata qaumun qulubuhum ka'afidati tayr." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada suatu kaum yang mereka masuk surga, atau kaum atau aqwamun yang masuk surga yang hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Ketika ditafsirkan oleh para ulama di antaranya An-Nawawi rahimahullah, yaitu bahwasanya mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal ya. Mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal. Artinya ditinjau dari kemampuan burung untuk mencari rezeki. Dia tidak punya kemampuan cuma terbang, cuma apa ya. Tidak seperti kita manusia, bisa jadi dokter, bisa jadi ini, bisa jadi macam-macam, kecerdasan banyak. Tapi dia punya tawakal yang membuat dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan di antara sebab utama seorang memperoleh rezeki kalau dia bertawakal kepada Sang Pemberi rezeki. Dengan usaha yang cukup disertai dengan tawakal yang tinggi, maka Allah mudah memberikan dia rezeki. Maka sekali lagi jangan sampai kita bersandar kepada sebab yang ada di hadapan kita, apalagi bersandar kepada diri kita karena kepiawaian kita dalam mencari rezeki, karena kehandalan kita dalam punya pengalaman yang banyak. Enggak. Kita mencari rezeki bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ketika kita selalu bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an bagaimana Allah memuji hamba-hambanya yang mereka mencari rezeki tapi mereka ingat dengan hari akhirat, dan Allah ingatkan, "Wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Makanlah rezeki Allah tapi ingat kalian akan kembali kepada Allah. Ya. Wa batagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran. Carilah karunia Allah tapi banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang berdagang, bertransaksi tapi tidak melalaikan mereka dari ingat Allah, ya. Ini semua harus kita hadirkan dalam hati kita. Orang yang senantiasa tawakalnya kepada Sang Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan lupa kepada Allah. Karenanya ketika dikumandangkan azan dia akan salat. Ya. Dia tahu bahwasanya ini yang pemberi rezeki manggil. Maha Pemberi rezeki manggil ya. Bagaimana kemudian hati kita malah berpaling dari Sang Maha Pemberi rezeki ya. Ini poin pertama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian orang
mereka salah di sini. Tawakalnya kepada sebab materi di hadapan dia, tawakalnya kepada bosnya seakan-akan bosnya yang kasih rezeki pada dia, sehingga hatinya terikat kepada bos tersebut. Kadang-kadang dia bertawakal kepada pekerjaannya, kalau dia tidak bekerja di misalnya instansi ini atau di rumah sakit ini atau di ini klinik ini, mungkin dia tidak dapat rezeki. Enggak benar. Ya, kita berusaha, ya. Allah suruh berikhtiar, suruh berusaha. Nabi yang suruh, Nabi mengatakan ihris ala yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu, tapi ingat minta tolong kepada Allah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang tawakalnya kepada materi di hadapannya, kepada pekerjaannya, kepada bosnya, kepada perusahaannya, berarti dia telah salah. Ya, dia menggantungkan hatinya kepada sebab. Ini adalah kekeliruan. Seorang berusaha menggantungkan hatinya kepada Sang Maha Pemberi rezeki, dialah Allah Subhanahu wa taala.